Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Lutfi, NPM 21211000095. Saya akan menjelaskan makalah kelompok 10 yang berjudul tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan banyak definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi dari filsafat terdahulu, itu pun tanpa menjelaskan dari siapa diperolehnya. Karya yang dihasilkan Al-Kindi yaitu Kitab Al-Kindi ila Mu'tasim bila fil al-falsafah al-ula, yaitu tentang filsafat pertama. Yang kedua ada Kitab Al-Falsafah Al-Dakhilat wa Al-Masail Al-Matakhiyah wa Al-Maqtasa wa Ma Faqwa Al-Tabaiyah, yaitu tentang filsafat yang diperkenalkan dan masalah-masalah lagi dan muskil serta metafisika. Yang ketiga yaitu tentang kitab fi annahu la tanalu al-falsafah ila bi'ilmi al-riyadiyah, yaitu tentang filsafat tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan dan matematika. Tokoh kedua yaitu tokoh Al-Farabi, yakni Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles, sebab kelihatannya berlainan pemikirannya, tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya, pola pikir pada bidang mantik dan fisika. Al-Farabi sependapat dengan alur pikir Aristoteles dalam bidang etika dan politik. Ia sependapat dengan Plato dan perasaan metafisika. Ia sependapat dengan Plotinus. Karya yang dihasilkan Al-Farabi yaitu yang pertama Al-Jami'u Baina Ra'yan Al-Hikman Al-Fatani Al-Hahi wa Aristoteles, yaitu pertemuan atau penggabungan pendapat antara Plato dan Aristoteles. Yang kedua ada Tahsilu As-Sa'adah, yaitu mencari kebahagiaan. Yang ketiga ada Fususu Al-Taram, yaitu hakikat kebenaran. Dan Ar-Rawu Ahli Al-Madaniyati Al-Fadilah, pemikiran-pemikiran utama pemerintahan. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama. Menurut Nabi dan filsafat menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril yang juga disebut akal 10 atau akal aktif. Karya yang dihasilkan Ibnu Sina yaitu yang pertama Kitab Asy-Syifa, yaitu buku tentang penyembuhan. Yang kedua Kitab Nafat, yaitu ringkasan dari buku Asy-Syifa. Yang ketiga An-Nun, yaitu buku ilmu kedokteran. Yang keempat yaitu Adidiyah, yaitu buku ilmu kedokteran. Yang kelima Al-Musika, yaitu buku tentang musik. Yang keenam Al-Mantik yaitu untuk Abul Hasan Sahdi. Tokoh filsafat selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Kerangka Al-Ghazali berjumlah lebih dari 102. Karangannya meliputi berbagai macam lapangan ilmu pengetahuan seperti ilmu kalam, fikih, tasawuf, akhlak, autobiografi. Sebagai bersakaranya adalah berbahasa Arab dan sebagiannya lebih berbahasa Persia. Karya yang dihasilkan Al-Ghazali yakni kumpulan karya Imam Al-Ghazali yang tersebar ke seluruh dunia, memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan umat muslim. Tokoh selanjutnya yaitu ada Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah ahli yang menyadarkan pada teori dan praktik ilmu matematika, astronomi, musik, mahir ilmu pengobatan dan studi-studi spektakuler seperti logika, filsafat alam dan metafisika, sebagaimana Deacon Debord dalam The History of.
Karya yang dihasilkan Ibnu Bajjah yaitu Tadbir al-Mutawahhid, Risalah al-Wada', Risalah al-Ittisal, Risalah fil Alhan, dan Kitab An-Nabat. Itu saja dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq laqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.